Oke teman-teman, di sini kita akan ngobrolin yang original-original aja, yang positif-positif aja, supaya otak kita tuh tersuntik hal-hal positif dan memberikan feedback ke teman-teman semua setelah menonton video ini. Mas Kris akan coba membuka obrolan dari YouTube dulu. YouTube ini setiap harinya, mungkin juga platform lainnya, dia memperketat sistem security-nya, terutama di bagian klaim hak cipta, teman-teman. Nah, artinya YouTube ini tuh bener-bener care dengan konten kreator yang mempertahankan keoriginalitasannya. Bagi YouTube, original itu sangat-sangat mahal. Di sini kita tertantang untuk membuat sebuah karya yang bener-bener original. Mas Kris kasih gambaran seperti ini, teman-teman. Ya, nanti Mas Kris mau mengarah ke berkaryanya seperti apa, ke arah musiknya seperti apa gitu ya. Nah, Mas Kris kasih gambaran bahwa YouTube ini adalah mall yang besar, teman-teman. Channelnya kita ini tokonya yang mau kita buka di mall tersebut ya. Video-video atau audio yang mau kita upload di channelnya kita ini adalah produk-produk yang mau kita tawarkan di tokonya kita. Nah, kita konten kreator ini sebagai pengusahanya. Nah, pertanyaannya, pengusahanya ini kita mau jual barang KW atau kita mau jual barang ori? Teman-teman harus ingat lagi, barang KW itu nilainya nggak lebih tinggi daripada barang ori. Bisa aja lebih tinggi kalau memang penjualnya adalah seorang penipu. Dia bilang ori padahal KW ya. Nah, gimana sih kalau kita jualan barang KW? Mas Kris ajarin nih, bikin channel KW-KW-an nih. Comot channel lain, kemudian edit, dirubah suaranya, dirubah ini, kemudian pasang ke channelnya teman-teman semua. Nah, itu jadi channel KW. Mau seperti itu artinya teman-teman tidak punya jiwa berkarya, tidak punya jiwa keoriginalitasan. Nah, kalau Mas Kris sih tidak merekomendasikan itu. Bagaimana yang keoriginalitasannya benar-benar ada? Nah, Mas Kris kasih contoh langsung aja, nggak usah pakai definisi ya. Review mobil misal, Toyota Corolla misalnya. Nah, yang nge-review Omobi Toyota Corolla, Fitra Eri juga sama mobilnya, dan Ridwan Hanif juga sama mobilnya. Ada juga yang nge-review yang lain sama mobilnya. Nah, walaupun intinya sama, tapi mereka punya keoriginalitasan masing-masing. Ya, dimulai dari gaya bicaranya, dimulai dari cara penyampaian, tutorialnya seperti apa, gambar-gambarnya pun juga mereka menggunakan kamera mereka masing-masing untuk men-take picture dari mobil tersebut. Original dari kameranya mereka masing-masing. Angle-nya berbeda dari satu dengan yang lain. Musik yang dipakai juga berbeda ya. Oke. Ambil contoh lagi di channel ini, video Piano Intrik. Nah, Piano Intrik Mas Kris yang membawakan program tersebut karena ada di channel ini dengan gaya Mas Kris mengajar. Kemudian ada juga di channel-channel lain. Misal Mas Kris ambil contoh punyanya David Josade dengan Stay Jazz and Gospel. Sama intinya, mengajarkan hal yang sama, mengajarkan edukasi piano tapi memiliki keoriginalitasan masing-masing. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita menuju ke cover ya. Kalau cover ini kita berhubungan agak sedikit berbeda. Apa yang menjadi hubungan dalam satu video ini? Ada hal-hal terpenting. Yang satu video ya, yang kemudian yaitu audio, ini yang perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah komposisi. Nah, ini tiga hal ini yang jadi berlapis proteksinya. Audionya punya siapa? Punya karya orang lain. Artinya apa? Artinya kita harus juga meminta izin kepada orang lain. Banyak sekali yang menanyakan ke Mas Kris, apakah cover itu harus minta izin, Mas? Oke, yang namanya kita menggunakan karya orang lain ya kita harus minta izin, teman-teman. Ya, banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah menjelaskan tentang bagaimana cara izinnya dan macam-macam. Intinya seperti itu. Ribet, ya ribet. Tapi tenang, buat musisi cover nggak usah terlalu kecil hati dulu. Kalau memang teman-teman masih dari kecil, covernya masih kecil-kecil, viewernya kecil-kecil, Mas Kris memberikan advice jangan dimonetize dulu. Karena kalau monetize ya artinya ya itu udah berhubungan dengan uang ya, teman-teman menggunakan karya orang lain terus dijual gitu. Nah, mending nggak usah dimonetize, tunggu sampai besar dulu, viewernya dapet, nggak usah mikirin uang dulu. Nanti setelah besar,
udah terkenal, ada rezekinya di situ, ya kan. Duit itu nggak pure dari YouTube teman-teman ya. Duit itu kalau kita main di YouTube tuh, kalau kita bikin video di YouTube tuh bisa aja dari mana-mana, nggak pure dari YouTube, dari endorsement lain, dari misal kayak Mas Kris nih dapat job untuk bikin audio dari game, dapat audio untuk bikin audio pribadinya pesulap. Nah, ada tuh Mas Kris dapat job seperti itu. Nah, artinya rezekinya nggak dari situ aja. Nah, teman-teman ketika nanti viewernya sudah besar, sudah terkenal, ada rezekinya lebih. Nah, teman-teman bisa membeli lisensi dari lagu-lagu ya dari publisher-publisher itu. Kemudian teman-teman bisa cover itu dan teman-teman bisa patenkan itu ya. Jadi memang dari kecil. Jadi nggak usah berkecil hati, tapi mental berkaryanya harus ada. Ya, kalau teman-teman ribet dengan hal tersebut, mesti minta izin ke publisher, ke pencipta lagu. Nah, teman-teman mulailah belajar menciptakan lagu sendiri, karena banyak musisi besar di sana sukses dengan karyanya sendiri, bukan karya orang lain. Paham ya teman-teman? Sukses dengan karya sendiri itu bener-bener goals banget. Tapi kalau sukses dengan karya orang lain itu masih was-was. Karena apa? Nanti ketika kita besar pakai karyanya orang lain, apalagi nggak izin, yang datang bukan goalsnya, yang datang malah tuntutan. Ya, tuntutan pidana tuh. Ya, tanpa izin, intinya seperti itu. Bahwa bisa kena denda 500 juta, 1M itu bisa juga kena dendanya. Ada undang-undangnya itu ya. Teman-teman bisa cari sendiri di Mas Kris kurang begitu paham juga tentang hal itu, tapi Mas Kris di sini lebih menekankan ke teman-teman semua untuk mulai berkarya. Nah, setelah mulai berkarya, teman-teman sudah puas dengan karyanya, kasih karya ini hal yang lebih spesial. Apa itu? Hak cipta, teman-teman ya. Daftarin ke, kalau musik ya bisa ke LMK, atau bisa ke agregator, bisa ke, kalau teman-teman punya aransemen, punya note gitu, bisa ke publisher gitu ya. Atau teman-teman penulis lirik bisa daftarin ke publisher. Artinya banyak jalan untuk itu. Oke, kalau teman-teman bukan seorang vokalis gitu, atau teman-teman mau cover tapi bukan cover deh, teman-teman mau bikin karya tapi nggak ada vokalis. Nah, apakah musik instrumental nggak bisa dihak ciptakan? Bisa. Mas Kris kasih contoh. Semua musik yang ada di drama Korea, BGM-nya, background musiknya, itu kalau kita pasang, itu pasti akan kena copyright, teman-teman. Itu pasti. Ya, pasti akan kena copyright. Karena apa? Karena Korea ini benar-benar care dengan produknya. Ya, semua brand itu datang ke Korea, ke film drakor ini, ngendorse mereka semua. Nah, musik yang dipakai juga nggak kaleng-kaleng, harus berlisensi. Begitu juga dengan game. Nah, game misalnya Mobile Legend, kemudian atau Dragon Raja RPG atau Blade and Soul. Kalau teman-teman pakai musiknya itu, maka nanti akan terkena copyright karena musik-musik yang di game ini berlisensi. Contoh PUBG, ketika masuk mobil kemudian keluar musiknya. Nah, PUBG itu membeli lisensi dari lagu tersebut, dari publisher atau pencipta lagu tersebut, teman-teman. Nggak semata-mata ngambil lagunya terus diinstal di gamenya itu, dimasukin di programmingnya, kemudian ketika kita masuk mobil nyala. Nggak bisa seperti itu ya. Ada mekanismenya, dan ini sudah lumrah seperti itu. Jadi teman-teman bisa memulai karya. Kalau di YouTube ya kontennya itu karyanya kita, karya yang originalnya itu di YouTube udah ada lisensinya. Video yang seperti Piano Imtrik itu sudah ada lisensinya, teman-teman. Video seperti yang dimainkan David Josade itu sudah ada lisensinya. Yang di play si Fitra Eri, yang diupload sama si Omobi itu juga sama semuanya. Ya, ada lisensinya sendiri. Paham sampai sini? Artinya apa? Teman-teman harus bisa melihat positif dari ribetnya sistem ini. Artinya apa? Artinya ini loh saat kita untuk berkarya sekarang, teman-teman ya. Apakah kita harus melakukan birokrasi ini nantinya? Pasti itu, teman-teman. Setiap musisi itu punya niatan untuk
karyanya bisa diterima orang banyak, bisa didengar orang banyak. Ya, tanda petik adalah karyanya teman-teman ya, bukan karya orang lain. Oke, semoga teman-teman bisa berkarya, teman-teman ada semangat untuk berkarya, dan mulailah dari hal-hal yang terkecil dengan apa adanya dulu aja teman-teman. Barang-barang seadanya dulu aja, perangkat-perangkat seadanya, mulailah berkarya karena bisa dimaksimalkan dari situ. Oke, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.